Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Bosen ya belajar dari rumah ya? Iya, mulai Maret sampai Juni kemarin anak-anak belajar dari rumah. Nah di tahun ajaran yang ke depan, bulan Juli, anak-anak juga masih belajar dari rumah. Nah saat ini kita tetap harus menjaga kondisi kita. Karena apa? Virusnya itu kecil sekali. Kita tidak bisa tahu virusnya secara langsung. Nah untuk itu tetap jaga kesehatan kita ya dengan mematuhi aturan. Yang pertama, tetap harus sering cuci tangan. Jika bepergian pakai masker. Kemudian jauhi kerumunan dan jika bertemu orang kalau bisa jaraknya ini 2 meter. Gitu ya. Jaga kesehatan. Ingat pakai masker. Ini Bu Dina juga pakai masker. Nah, dipakai maskernya. Masker itu untuk menutupi apa? Hidung dan mulut. Jadi harus ditutup begini. Kemudian ditali, oke? Jangan sampai pakai maskernya begini, hidungnya kelihatan. Nanti virusnya bisa masuk lewat hidung ya. Apalagi pakai maskernya begini. Wah, ini namanya bandul. Oke? Kita harus pakai masker dengan benar. Pakai maskernya dengan benar ya. Nah sekarang Bu Dina akan menyiapkan 30 hari belajar kita bersama. Kita harus menjaga kesehatan kita secara utuh ya. Di 30 hari ke depan kita mau belajar untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian menjaga kesehatan jiwa kita. Menjaga kesehatan spiritual kita. 30 hari ini beda semua kegiatannya. Untuk itu, sekarang tombol klik ya, tombol subscribe, tombol like, dan share, dan juga gambar lonceng. Kenapa? Supaya anak-anak selalu bisa mengikuti runtut 30 hari ke depan. Oke? Kita mau belajar bersama agar tubuh kita sehat dan bahagia. Halo anak-anak, kita olahraga bareng ya. Olahraganya ini tergolong olahraga low impact. Jadi olahraga khusus buat orang-orang yang jarang olahraga. Buat orang yang mau memulai olahraga. Atau orang-orang yang obesitas atau terlalu gendut ya. Olahraga ini sangat sederhana. Pasti anak-anak bisa. Nah, olahraga itu tidak bisa hanya satu bagian tubuh yang dilatih, harus semuanya dilatih. Nah, saat ini Bu Dina mengajarkan 30 gerakan. Oke? Jadi anak-anak harus tuntut ya, mulai hari pertama harus ikut. Hari ini kita mau belajar hari yang pertama. Hari yang pertama ini gerakannya itu mudah. Nah, gerakannya seperti ini ya. Seperti ini, mencincang gitu ya. Kemudian nanti gerakan yang kedua seperti ini. Iya. Pasti bisa. Nah, hitungannya Bu Dina akan pakai ukuran waktu yaitu 1 menit 1 gerakan. Nanti istirahat 10 detik, ikut ke gerakan kedua. Gitu ya. Jadi harus ikut gerakan Bu Dina sampai selesai ya. Jangan belum selesai tapi nanti kalian berduduk-duduk dulu. Oke? Sudah siap anak-anak? Olahraga ini sangat mudah dilakukan di rumah. Jadi tidak perlu berkerumun untuk melakukan olahraga ini. Oke, siapkan diri kalian. Jangan lupa pakai sepatu ya, supaya tidak cedera ototnya. Mulai pada gerakan pertama. Jika dari samping akan terlihat begini ya. Jangan lupa ambil nafas, buang nafasnya dari atas sampai bawah dan bergantian. Buat anak-anak yang terlalu gendut, ini berat. Kenapa? Karena lemak di lengannya banyak sekali. Kita lakukan perlahan.
Jangan lupa senyum ya. Jangan berhenti dulu, ikuti Budi. Oke, mudah kan gerakan yang pertama? Kita istirahat dulu selama 10 detik ya. Oke, masuk ke gerakan kedua seperti ini nanti ya. Tidak perlu lompat karena kita baru pemula ya. Kita perlahan-lahan latihan. Oke, siap? Mulai dari sekarang. Kunci perutnya ya. Rasakan ketegangan di otot perut, tangan, dan kakinya. Ambil nafasnya. Buang. Gimana? Mudah kan? Jangan berhenti dulu. Harus 1 menit ya. Oke. Sip. Bagaimana 2 gerakan ini? Mudah kan? Untuk anak yang merasa mudah bisa mengulangi gerakan ini selama 7 kali ya. Ini sampai 7 kali diulang. Oke? Kalau yang kelelahan boleh 3 atau 5. Kalian pasti bisa. Dijaga kesehatannya. Halo anak-anak. Ada yang tahu bedanya antara tumbuhan dan juga hewan? Serta manusia? Kita lihat tanaman ini ya. Tanaman ini seandainya nggak disiram dan nggak dipupuk, kira-kira bagaimana? Dia bisa mati. Oh, no. Coba juga hewan peliharaan, misalnya ayam atau kambing. Seandainya tidak diberi makan, kemudian kandangnya tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Akan mati juga. Beda dengan manusia. Manusia itu diberi akal budi oleh Tuhan. Apabila dia lapar, dia akan memasak. Seandainya tidak ada yang dimasak, beras atau sayur atau lauk begitu, ya mereka akan bekerja. Uangnya bisa beli beras, bisa beli sayur. Seandainya tidak bisa, mereka juga bisa menanam loh, menanam padi, menanam sayur mayur, memelihara ayam misalnya, sehingga bisa dimakan telur dan dagingnya. Ada pula yang sengaja memelihara ayam, kemudian ditetaskan, sehingga ayam yang kecil itu sudah menjadi besar dan bisa dijual. Oke anak-anak, Tuhan menciptakan kita begitu indah ya. Kita pasti bisa melewati pandemi ini. Jangan rebahan saja. Nah, sekarang yuk dicatat sama-sama. Di sekitar kita ini ada sayur apa ya kira-kira bisa kita makan? Seandainya memang tidak ada sayur mayur, nah selama ini ibu memasak apa buat kalian? Catat ya sayur-sayurnya. Oke? Pasti bisa. Tadi kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita dengan olahraga. Juga kesehatan jiwa kita dengan melakukan hobi yang menyenangkan. Tadi ya. Bercengkrama dengan tanaman. Nah, kita sekarang mau menjaga kesehatan spiritual kita. Selain beribadah, buat yang agama Islam sholat 5 waktu, yang Kristen juga bisa baca kitab dan doa bersama dengan keluarga. Yang kalian juga mengikuti
aturan seperti apa setiap harinya. Nah, setelah itu mari bersama kita menjaga kesehatan spiritual kita. Harus tetap percaya bahwa kita bisa bersama melewati pandemi virus ini. Segala sesuatu pasti selesai. Badai pasti berlalu dan akan ada pelangi yang kita lihat. Oke? Mari bersama kita saat ini ambil posisi yang nyaman, senyaman mungkin. Bisa duduk, bisa bersilat gitu ya, tegap begini. Jangan bersandar. Kalau bersandar nanti pasti tidur. Oke? Kita ambil nafas, nanti dibuang, ambil nafas, dibuang. Ketika semua sudah tenang, kita mau ucapkan, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakanku begitu indah. Hanya begitu. Dirimu indah, kita indah. Lebih indah daripada binatang dan tumbuhan. Yuk, ambil posisi ya. Tutup matamu. Ambil nafas. Buang nafasnya. Ambil nafas. Buang nafasnya. Ambil nafas 3 hitungan. 1, 2, 3. Lepas 3 hitungan. 1, 2, 3. Ketika nafas sudah teratur, ungkapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku begitu. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku begitu. Nah, seperti itu ya. Bisa dibuat lama. Jadi kita 1 menit. Kalau sudah terbiasa, bisa 2 menit, 3 menit. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Mari bersama kita mengatasinya. Sehat tubuh, jiwa, dan spiritual kita. Karena semuanya pasti kelar. Sekarang kita mau belajar cuci tangan ya. Cuci tangan yang sekarang itu nggak cuma begini ya. Sudah, pokoknya tangan basah. Oh, tidak ya. Sekarang ada caranya supaya virus corona itu tidak sampai di tubuh kita. Yang pertama, basahi tangannya dulu dengan air mengalir, kemudian matikan kerannya. Supaya hemat air ya, kita harus mencintai bumi kita. Kemudian beri sabun. Terus kita gosok-gosokkan seperti ini. Yang pertama di sini. Yang kedua, punggung tangan. Ini ya, punggung tangan kanan dan kiri. Kemudian sela-sela jari kita di sini. Kemudian, nah ibu jari kita. Ibu jari juga harus yang kanan dan kiri ya. Kemudian ujung jari. Begini. Seperti itu. Kemudian bilas. Bilas dengan air mengalir. Kalau tangannya basah, bisa kita keringkan dengan tisu ya. Setelah itu ingat, buang sampah di tempatnya. Oke, anak-anak pasti bisa cuci tangan dengan benar. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Dadah.